warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya dan kelompok 1 dinamika kelompok akan mempresentasikan materi perilaku kelompok dan organisasi. Sebelum diskusi, mari ada baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ilham. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ilham Nugroho Irando sebagai pemateri 1 di mata kuliah dinamika kelompok. Ya, langsung saja saya ingin menjelaskan tentang materi perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Apa sih perbedaannya dari ketiga hal tersebut? Perilaku individu memiliki suatu fungsi, yaitu sebagai fungsi dari interaksi dari individu dengan lingkungannya, serta memiliki karakteristik. Dalam perilaku individu dengan karakteristik seperti ciri-ciri biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Perilaku individu tidak luput dari perilaku manusia. Kenapa? Karena manusia memerlukan interaksi antara individu dengan lingkungannya. Individu membawa ke dalam tatanan suatu organisasi kemampuan, kepercayaan diri, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perilaku kelompok. Di sini perilaku kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok, menjamin rasa aman, terus mempertahankan harga diri, afiliasi, status, kekuatan, dan pencapaian tujuan. Dalam akan banyak disampaikan bagian dari kehidupan organisasi. Besar kecilnya suatu organisasi tergantung pada kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, materi perilaku. Organisasi memiliki ciri-ciri terjaminnya keamanan kerja, sumber daya manusia dilakukan secara berhati-hati berdasarkan kinerja, bukan sekedar senioritas atau kepercayaan. Materi kedua tentang memahami dan menilai perilaku manusia. Bidang-bidang yang mempelajari tentang perilaku manusia tersebut akan disampaikan oleh Eva. Bidang-bidang mempelajari tentang manusia itu ada 4. Yang pertama, psikologi, di mana ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Yang kedua ada sosiologi, ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga itu ada antropologi, ilmu masyarakat untuk mempelajari manusia dan kegiatannya. Yang keempat, ilmu politik, perilaku individu dan kelompok dalam lingkungan politik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang keefektifan kelompok. Faktor-faktor keefektifan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok, yaitu faktor situasional karakteristik kelompok. Yang pertama, ukuran kelompok. Hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan kelompok. Jadi begini, ukuran kelompok itu berpengaruh pada tugas yang akan diselesaikan oleh kelompok tersebut. Semisal
tugas itu merupakan tugas yang sangat besar atau tugas yang sangat berat gitu. Nah, terus kelompok tersebut itu jumlahnya sedikit, nah itu pasti akan memberatkan anggota kelompok tersebut. Jadi ukuran kelompok atau tugas itu mempengaruhi berapa jumlah ukuran kelompok yang harus mengerjakan tugas tersebut. Nah, terus yang kedua, jaringan komunikasi. Dalam hubungan dengan prestasi kelompok, tipe roda menghasilkan produk kelompok cepat dan terorganisir. Jaringan komunikasi yaitu menurut saya itu komunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lainnya dalam satu kelompok tersebut agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan ketika satu kelompok itu menjalin komunikasi dengan baik, maka tugas tersebut akan berhasil dengan cepat atau akan diselesaikan dengan cepat, ketimbang dalam satu kelompok itu tidak ada komunikasi sama sekali atau jarang berkomunikasi atau jarang mendapat berargumen dan menanggapi. Itu mungkin akan membuat tugas itu menjadi lama dalam menyelesaikannya. Jadi dalam satu kelompok itu harus terjalin komunikasi dengan baik agar suatu produk atau suatu tugas kelompok tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan dengan baik serta terorganisir. Dan yang ketiga, kohesi kelompok. Kohesi diukur dari beberapa faktor berikut: ketertarikan anggota secara interpersonal pada satu sama lain, dan sejauh mana anggota tertarik pada kelompok sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan personal. Kepemimpinan. Komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Nah, ketika suatu tujuan itu tercapai, dalam satu kelompok itu kita harus menentukan kepemimpinan atau menentukan ketua kelompok. Nah, ketua kelompok itu bertugas untuk mengkoordinir teman-temannya atau anggota-anggotanya untuk bekerja, dan pekerjaan tersebut akan dikerjakan itu secara bersamaan, dan tugas-tugas itu akan dikerjakan secara bergotong royong dan tidak individu atau tidak mempercayakan kepada satu orang. Nah, jadi kepemimpinan atau ketua kelompok itu penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya yaitu faktor personal karakteristik. Nah, dalam faktor personal karakteristik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan interpersonal. Dalam teori Viro atau Fundamental Interpersonal Relation Orientation, menurutnya orang menjadi anggota kelompok karena didorong dari 3 kebutuhan, yaitu yang pertama, ingin masuk menjadi bagian anggota kelompok, kemudian yang kedua, ingin mengendalikan orang lain, kemudian yang ketiga, ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok lain. Kemudian yang kedua yaitu ada tindak komunikasi. Nah, tindak komunikasi ini terjadi pertukaran informasi di dalam sebuah kelompok. Setiap anggota kelompok berusaha menyampaikan atau menerima informasi baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang selanjutnya ada peranan. Nah, peranan ini dimainkan oleh setiap anggota kelompok, dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara emosional yang lebih baik, kemudian atau hanya menampilkan kepentingan individu. Nah, ini biasanya menjadi penghambat kemajuan kelompok. Terima kasih, sekian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.